الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى جميع مشايخنا من خصوص الشيخ محمد مكتوم بن صالح النبي الشيخ محمد مسعود بن الشيخ محمد حسن وجميع ساداتنا اللهم افتح علينا فتوح العارف ببركتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Wa'lam lan ngertiya sapa sira annal qur'ana ing sak temene al-Qur'an. Wa ya al-Qur'an al-bahrul muhit. Al-bahru iku bagaikan lautan, iku kaya segara. Al-muhitu kang ngliputi. Wa minhu lan saking al-Qur'an tustakhraju den toaken Jawahirul ulumi apa pira-pira intine pira-pira ilmu. Wa nafaisul fuhumi lan pira-pira keindahane pira-pira kepahaman. Waman utawi sapane wong futiha iku lamun den buka lahu kedue man Thariqul fahmi apa dalan pemahaman fihi ing dalem Al-Qur'an minal mukminina saking pira-pira wong mukmin dama mongko langgeng fathuhu apa kabukae wong wa tamalan sempurna nuruhu apa cahayane man wa tasaalan luas ilmuhu apa ilmune man wa sara lan dadi sapa man layamul iku ora bosen sapa man min qiraatihi saking maca Al-Qur'an lailan ing dalem wektu bengi wala naharon lan ora ing dalem wektu rina. Li'annahu krana sak temene man qad wajada iku temen-temen nemu sapa man fihi ing dalem Al-Qur'an nemu maksudahu ingkang den tuju man wa dhafira lan merkoleh sapa man minhu saking Al-Qur'an bimatlubihi kelawan kang den cari man. Wa hadhihi utawi iki sifatul muridi iku sifate wong kang karep as-sadiqi kang bener. Qala dawu asy-syaikhu Abu Madyan sapa Syekh Abu Madyan radhiya muga-muga ngridani Allahu sinten Allah anhu maring Syekh Abu Madyan. La yakunu ora ana al muridu sapa murid muridan iku murid hatta yajida sehingga nemu sapa murid fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an kullama ing sekabehane barang yuridu kang ngarepaken sapa murid yuridu kang ngarepaken sapa murid. Wa alaika lan wajib ing atase sira bil muhafadzati kelawan jaga ala qiraati suwari ing atase maca pira-pira surat wal ayati lan pira-pira ayat allati kang warada kang tumeka alhasu apa anjuran alaiha ing atase qiraatu suwari wal ayat fisanati fisunnati ing dalem hadis fi ba'dil awqati ing dalem sebagiane pira-pira waktu. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono qiraatus suwar wal ayat allati warada al-has walaiha fi sunnah anta qira'a utawi yen to maca sapa sira
kula lailatin ing dalem saben-saben bengi qabla antanama ing dalem sadurunge yen to turu sapa sira maca apa alif lam mim as-sajdah ing surat alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulk lan surat tabarak al mulk wa suratal waqiah lan surat waqiah wa amanar rasulu lan ayat amanar rasulu ila akhir surati tumeka maring akhir surat wa suratat dukhani lan surat dukhan lailatal isnaini ing dalem malam Senin wal jum'ati lan malam Jumat wa suratal kahfi lan surat kahfi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wa lailataha lan malam Jumat wa in amkana lan namun mungkin lan namun ngongangaken ka ing sira antakra apa yen to maca sapa sira al munjiati ing pira-pira surat munjiat asab kang 7 asab kang 7 kula lailatin ing dalam saben-saben bengi fadalika mongko utahe mengkono-mengkono in amkanaka antakra munjiat asab kula lailah minal fadhaili iku setengah saking pira-pira keutamaan al azimati kang agung wa min dalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono aswar wal ayat allati waroda al has alaiha fi sunnah antakroa utawiyan to maca sapa sira ida asbahta ing dalem nalikane manjing esuk sapa sira wa ida amsayta lan ing dalem nalikane manjing sore sapa sira maca awa ilal hadidi ing pira-pira kawitane surat al hadid wa khawatimal hasri lan ing pira-pira akhire surat al hasri wal ikhlas lan ing surat ikhlas wal muawwidataini lan surat muawwidataini salasan telu wa kadzalika takra'u wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono maca sapa sira al ikhlasa ing surat ikhlas wal muawwidataini lan surat muawwidataini indan naumi ing dalem nalikane arep turu ma ayatil kursi ing dalem sumertane ayat al kursi wa qul ya ayyuhal kafirun lan surat qul ya ayyuhal kafirun waj'al lan dadekaken sapa sira ha ing qul ya ayyuhal kafirun akhirama ing akhire barang takulu kang ngucap sapa sira wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil wallahu utai Allah yaqulu iku dawuh sinten Allah al haqqa ingkang bener wa huwa utai Allah yahdi iku nuduhaken sinten Allah as-sabila ing dalan kang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan ya, kita ketika amal ibadah itu harus latihan ikhlas. Harus latihan ikhlas. Ikhlas itu berarti ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya kita harus ngasih tahu kepada hati kita. Ngasih tahu kepada hati kita, wahai hati, kerjakanlah ibadah dengan ikhlas. Soalnya yang bisa hanya karena Allah, bukan karena manusia. Ingatlah wahai hati, yang bisa memberi pahala itu hanya Allah. Yang bisa memberi pahala hanya Allah. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Maka kamu ketika amal ibadah harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk siapa-siapa, tapi karena Allah. Ya, karena Allah.
Kalau ibadah karena orang nggak bisa memberi pahala. Nah, nggak bisa memberi pahala. Yang bisa memberi pahala itu hanya Allah. Makanya harus latihan setiap hari begitu. Setiap kamu mau melakukan amal ibadah, hatinya diajak bicara dulu. Kamu mau puasa loh ya, bukan karena orang. Mau baca Quran ya, bukan karena Allah. Orang mau sholat bukan karena orang, tapi karena Allah. Karena yang memberi pahala adalah Allah. Manusia nggak bisa memberi pahala. Yes. Caranya ngono, harus latihan. Kemarin kita dikasih wasiat oleh Imam Alawi Al-Haddad. Kita itu harus punya wiritan setiap hari, setiap malam membaca Al-Quran. Paling tidak 1 hari semalam kita membaca 1 juz dari Al-Quran. Sehingga dalam 1 bulan minimal kita khatam 1 kali Al-Quran. Kenapa beliau Imam Alawi Al-Haddad kok memerintahkan kepada kita harus punya wiritan membaca Al-Quran? Karena memang Al-Quran itu adalah luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu bagaikan lautan yang meliputi semuanya. Al-Quran itu bagaikan lautan. Bahrun bila sahil, itu Al-Quran. Al-Quran itu bagaikan lautan tanpa tepi, itu Al-Quran. Semakin orang itu bisa memahami Al-Quran, semakin orang itu bisa mendalami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, maka ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan habis. Bahrun bila sahil, bagaikan lautan tanpa tepi, itu Al-Quran. Banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, masih saja ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa habis. Mulai dari dulu sampai sekarang masih ada ulama-ulama tafsir mentafsiri Al-Quran. Banyak tafsir Al-Quran itu banyak. Ini menunjukkan Al-Quran adalah bahrul muhit, yaitu bagaikan lautan yang meliputi semuanya. Itu Al-Quran. Semuanya inti-inti ilmu yang ada di dunia ini itu dikeluarkan dari Al-Quran. Ilmu teknologi dari Al-Quran. Pesawat terbang itu dari Al-Quran. Itu menggali ilmunya dari Al-Quran. Ilmu kedokteran juga dari Al-Quran. Semuanya itu diambil dari Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran. Ya kan? Nah itu. Jadi semuanya ilmu yang ada di dunia ini sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Makanya kata beliau Imam Alawi Al-Haddad, kalau kita sudah dibuka oleh Allah, kalau kita sudah difutuh oleh Allah itu berarti bisa memahami Al-Quran. Difutuh oleh Allah berarti kita bisa menggali ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka ketika kita sudah difutuh oleh Allah, sudah dikasih jalan oleh Allah untuk memahami Al-Quran, maka futuhnya Allah itu akan tetap langgeng, selama-lamanya akan diberikan kepada kita. Kalau kita sudah difutuh oleh Allah, maka cahaya yang ada di dalam hati kita akan sempurna. Ilmu kita akan menjadi luas, sehingga kita tidak akan bosan membaca Al-Quran di siang hari dan di malam hari. Itu kalau kita sudah difutuh oleh Allah. Kenapa kok kita nggak bosan ketika sudah difutuh oleh Allah? Kenapa kita nggak bosan ketika kita sudah bisa memahami Al-Quran, sudah bisa menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran? Maka karena tujuan kita membaca Al-Quran itu adalah untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran.
Sehingga ketika kita sudah paham, maka berarti kita sudah mendapatkan tujuan kita, mendapatkan yang kita cari. Sehingga kita nggak akan bosan karena sudah mendapatkan yang kita cari. Tentunya kalau kita ingin difutuh oleh Allah, bisa memahami Al-Quran, bisa menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, butuh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Atau ilmu tafsir harus bisa, ilmu balaghah harus bisa, ilmu nahwu harus bisa, ilmu shoroh harus bisa, bahasa Arab harus bisa, nasikh mansukh harus bisa. Itu asbabun nuzul Quran juga harus bisa. Itu ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Usul fikih harus bisa, usul hadis harus bisa. Itu. Jadi untuk memahami Al-Quran itu butuh sekian banyak ilmu. Nggak cukup hanya mengandalkan terjemah, nggak cukup. Kalau ingin memahami Al-Quran dengan baik, ilmu-ilmu tersebut harus dikuasai, harus bisa. Karena ilmu tadi semuanya itu adalah untuk menggali, untuk memahami perlafat yang ada di dalam Al-Quran. Itu. Orang itu kalau sudah bisa memahami Al-Quran, masya Allah, enak mau Al-Quran. Mau Al-Quran enak. Mau tafsir itu seneng. Kenapa? Karena tahu keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Masih orang mangan sedino tuh kuat cara luwe. Temenan. Iku nek wis iso memahami Al-Quran. Masa diceluk bolak-balik iki lho, ora krungu. Iku nek wis bisa memahami Al-Quran, agar enak Al-Quran ini. Makanya banyak tafsir. Banyak tafsir yang dikarang oleh ulama. Itu tafsir Imam Fakhrur Razi itu tambah karu-karuan. Perlafat dibahas sama Imam Fakhrur Razi. Enak mulai. Enak. Itu kalau sudah bisa memahami gitu, masya Allah, mana kerasa. Makanya orang kok alim, semakin lama akan semakin alim. Paham ya? Orang itu kalau alim, semakin tua akan semakin alim. Kalau ilmunya sudah cukup untuk memahami Al-Quran, semakin lama akan semakin alim. Nek dhek seneng maca, nek ora seneng maca ya padha ae. Nek ora seneng maca ya padha ae. Beda dengan harta. Ilmu itu beda dengan harta. Beda dengan harta. Kalau ilmu itu, orang itu kalau sudah alim, semakin tua akan semakin alim. Nek harta tidak. Harta tidak. Ayo, kamu punya harta banyak. Punya harta banyak. Enggak diurusi sedulu aja, dikorupsi wong, hilang. Kalau ilmu tidak. Nah, itu bedanya ilmu sama harta. Makanya Nabi Sulaiman dulu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pilih jadi raja apa jadi raja apa ilmu? Ngono. Apa ilmu? Nabi Sulaiman milih ilmu. Mau harta apa ilmu? Milih ilmu Nabi Sulaiman. Makanya dengan ilmu bisa menjadi raja. Sehingga sampai Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Harus punya ilmu. Wa man aradahuma, nek pengen dunia sama akhirat ya harus punya ilmu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini terserah kita sekarang. Kamu pengen dunia akhirat atau pengen ora dunia akhirat? Nek pengen dunia akhirat ya wis turu ae. Terserah. Hidup adalah pilihan. Kamu pengen milih sing apik apa pilih sing elek? Terserah, sudah ditunjukkan oleh Allah. Ini jalan baik, ini jalan yang jelek. Kalau jalan baik, maka kamu harus lewat sini. Jangan jelek, kamu harus lewat sini. Allah sudah ngasih dua jalan kepada kita. Wa hadainahun najdain. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan menuju akhirat dan jalan menuju akhirat. Akhirat sama menuju neraka, itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nice. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu an. Seorang murid
Murid itu maksudnya orang yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan seorang murid layakun al murid muridan, seorang murid tidak bisa dinamakan murid kalau dia belum mendapatkan di dalam Al-Quran segala apa yang ia inginkan. Murid itu artinya kan orang yang ingin menuju kepada Allah. Murid itu orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, orang yang ingin masuk surganya Allah. Itu namanya murid. Namanya murid. Lah seorang murid tidak bisa dinamakan murid kalau dia sebelum mendapatkan apa yang di dalam Al-Quran, sebelum dia mendapati di dalam Al-Quran apa-apa yang dia inginkan. Karena kita harus memahami Al-Quran. Mau nggak mau harus memahami Al-Quran. Jangan nyanyi-nyanyi tak, jangan. Tidak boleh. Jangan hanya dibaca saja Al-Quran. Kalau bisa harus dipahami. Apalagi santri. Harus beda. Santri dengan tidak santri harus beda. Kalau santri belajar tujuannya harus bisa memahami Al-Quran. Jangan hanya dibaca saja. Kalau hanya dibaca saja banyak orang yang bisa. Paham ya? Walaupun nggak santri bisa membaca Al-Quran. Kalau lihat darusan di mana-mana itu. Darusan di mana-mana itu kan dibaca. Lah kalau kita sebagai santri, kalau tujuan kita hanya menghafalkan saja, hanya membaca saja, nggak santri bisa. Kalau cuma membaca saja. Makanya santri harus punya niat lebih dari tidak santri. Apa? Niat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. No, harus ada bedanya antara yang tidak santri dengan yang santri. Nek orang santri bisa membaca Al-Quran sudah bagus. Sudah bagus. Kalau santri sudah bisa membaca Al-Quran belum bagus. Harus bisa memahami Al-Quran. Kena gua ya tadi santri iki lho, maca Al-Quran enak wis. Jangan. Lah apa bedanya dengan tidak santri? Yang darusan kan banyak sekali. Banyak orang-orang di rumah masyarakat yang bisa membaca Al-Quran itu banyak sekali. Makanya santri harus punya niat lebih. Apa niat lebihnya? Ketika belajar membaca Al-Quran, di samping kita fasih membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, harus kita punya niat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Apa itu nggak punya niat memahami? Apa bedanya santri sama tidak santri? Harus punya lebih. Ayo coba awakmu kalau mondok kemudian hanya ingin membaca Al-Quran saja. Terus yang di rumah sama hanya membaca Al-Quran saja. Terus bedanya apa? Tidak ada bedanya. Makanya kita sebagai santri harus punya niat lebih, harus punya tujuan lebih. Tujuanmu nyantri apa? Apa ning gone pondok pengen ngaji Al-Quran saja tanpa memahami Al-Quran dan Sunnah? Apa pengen turu-turu wae? Apa pengen nyanyi-nyanyi tok? Lah itu padha wae mbek ora santri. Harus punya lebih. Makanya santri di sini dikasih tahu oleh Imam Ali Al-Haddad harus punya wiritan tetap paling tidak 1 hari semalam membaca Al-Quran. Santri kan begitu. Santri itu adalah ngabdi ning gone agamane Allah, ngaji sampai mati kan ngono santri. Slogane kan ngono. Ngabdi ning agamane Allah sampai mati, ngaji ya sampai mati. Itu jenenge santri. Terus setiap hari baca Al-Quran, kemudian setiap hari membaca hadis Rasulullah, digali setiap hari, digali Al-Quran. Hadis Rasulullah dibaca, dicari. Bagaimana ini maksudnya hadis Rasulullah SAW? Nanti ada, setelah ini ada. Kita disuruh membaca tafsir dan membaca hadis yang banyak-banyak oleh Imam Ali Al-Haddad. Ini sudah tak baca soalnya, tapi sudah tak baca. Bisa waca. Ini setiap hari tak baca, tak bolak-balik tak waca. Bolak-balik toh. Tapi ya tak waca. Tak waca orang kok bolak-balik tak baca. Pasal-pasalnya sudah tak baca. Sudah baca. Paham ya? Santri harus punya niat lebih untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau Syekh Abu Madyan mengatakan seorang murid tidak dikatakan seorang murid kalau dia belum mendapati di dalam Al-Quran apa-apa yang ia inginkan.
Apa-apa yang ia inginkan. Nah, caranya belajar itu bagaimana? Mulai dari bawah, mulai dari Safinatun Najah. Safinatun Najah hatam, mari ngono Sulam Taufik hatam, Fathul Qorib hatam, Fathul Muin, Fathul Muin hatam, Fathul Wahab hatam, nikah. Ya, itu cukup 3 bekal nih nikah. Anak menjaga susu nah. Jangan ke susu nikah, kalau dipikir nikah. Bener apa nikah? Ngaji bab nikah dulu. Ngaji bab nikah dulu. Ora wis nikah ngono tok pikiran. Jangan. Harus ngaji bab nikah dulu. Paham ya? Ya, santri harus punya niat lebih dibandingkan tidak santri. Kalau mereka yang tidak santri mungkin bisa membaca Al-Quran dengan fasih, itu sudah top marka top, sudah hebat sekali. Karena nggak santri bisa membaca Al-Quran itu sudah luar biasa. Tapi kalau santri hanya bisa membaca Al-Quran, ya belum gini ya, dia masih mereng gini ya, belum begini masih mereng ya. Lah kalau santri sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, apalagi hafal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran, baru jos kan? Gandos. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik, baru gini. Santri bisa membaca Al-Quran, apa benar baru karena berarti belum gini ya? Ayo merengnya sing ini ya. Ngono ya. Harus punya niat lihat lebih. Sudah gua ya. Jangan, harus punya niat lebih untuk memahami Al-Quran. Wa alaika bil muhafadzah ala qiraati suwar wal ayat allati waradal has alaiha fi sunnah fi ba'dil awqat. Kita dikasih wasiat sama Imam Al-Haddad, kita harus selalu menjaga, selalu membaca, selalu konsisten membaca surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dianjurkan di dalam hadis untuk kita baca di sebagian waktu. Jadi istiqomah. Apa saja ayat-ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita baca di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Surat-surat apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Contohnya, setiap malam sebelum tidur. Nah ini, tugas kita sebelum tidur dari Rasulullah SAW. Antakra alif lam mim as-sajdah. Sebelum tidur kita membaca alif lam mim as-sajdah. Sebelum tidur. Doa-doaan. Ini tugas dari Rasulullah SAW. Anjuran dari Rasulullah SAW. Santri harus begini, harus latihan dibaca. Kemudian kiai ini ya tambah. Repot nih, tambah bingung aku nyawang ini. Tambah setia aku. Jadi sebelum tidur kita diberi tugas oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah. Baca apa? Alif lam mim sajdah. Alif lam mim sajdah yang pertama. Kemudian setelah itu tabarak al-mulk. Tabarak al-mulk. Wah, bacaan sebelum tidur. Nyamang wis sedih. Tabarak al-mulk. Ini luar biasa tabarak al-mulk. Kalau di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, beliau menulis satu hadis tentang keutamaan tabarok al-mulk. Menulis satu hadis tentang tabarok al-mulk. Ada seorang yang biasa, dia juga ada orang itu, katanya Imam Ibnu Katsir dalam hadis yang tulis beliau di dalam tafsirnya. Ada orang setiap malam membaca surat al-mulk. Tiap malam membaca surat al-mulk. Sebelum tidur saya membaca surat Al-Mulk, surat andalan. Surat andalan. Memang ini andalan beneran surat Al-Mulk. Ya, malam membaca surat Al-Mulk. Tapi orang ini dosanya banyak. Dia sebagai orang yang selalu melakukan dosa. Tapi dia hafal surat Al-Mulk, setiap malam surat Al-Mulk dibaca. Sebelum tidur tidak pernah ditinggalkan. Mati orang ini. Mati. Dosanya yang banyak. Tapi dia setiap malam membaca surat Al-Mulk. Dia mati. Setelah mati, didatangi malaikat. Malaikat. Apa dipukul karo malaikat? Menurut surat Al-Mulk yang ada di dalam dirinya, yang sudah dihafalkan mendarah daging di dalam dirinya, yang setiap malam dibaca, itu surat Al-Mulk menjelma seperti manusia.
bangun surat Al-Mulk. Hehe, kamu mau memukul saya? Dari surat Al-Mulk. Berarti beraninya kamu memukul saya dari surat Al-Mulk. Paham? Aku ki kalamullah. Aku ki kalamullah. Kalau kamu mukul saya, dosa gede ya. Dari surat Al-Mulk. Iya benar. Loh iya. Coba dalam fikihnya bagaimana? Orang kok berani membuang mushaf Al-Qur'an, meremehkan, murtad apa enggak? Murtad. Menginjak-injak Al-Qur'an oleh apa ora? Murtad. Podo surat Al-Mulk nang jero kuburan ngono, ono malaikat digepuk. Awakmu mau gepuk saya dari surat Al-Mulk. Kalau kamu gepuk saya berarti kamu gepuki kalamullah. Dosa awak. Dosa. Mari ngono sing malaikat, lho, kamu kan berbuat dosa di dunianya. Selalu berbuat dosa. Iya, saya berbuat dosa, tapi di dalam orang ini ada saya. Kalau kamu memukul orang ini berarti sama dengan kamu menginjak-injak saya. Saya adalah kalamullah. Kalau kamu menginjak-injak saya, dosa awak. Dari surat Al-Mulk. Orang malaikat gak berani gepuk. Soalnya ini kalamullah. Langsung gini saja sekarang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Wes bener. Malaikat surat Al-Mulk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa malaikat? Orang ini wahai Allah selalu berbuat dosa. Tapi saya dihalang-halangi sama surat Al-Mulk. Oh, gitu kata malaikat. Kata surat Al-Mulk, ya Rob. Dia ngomong nih kepada Allah, wahai Allah. Saya ini adalah surat Al-Mulk kalam wahai Allah. Kalau panjenengan mengizinkan menginjak-injak saya, kalau panjenengan mengizinkan malaikat ini memukul orang ini, kata surat Al-Mulk, maka hilangkan saya dari mushaf Al-Qur'an. Muamur surat Al-Mulk. Terus gak ada apa itu enggak usah masuk mushaf. Ini mau surat Al-Mulk. Terus enggak usah masuk mushaf. Coret saya dari mushaf. Allah yang mikir. Wah ini dilangno lah hilang satu surat ini. Terus maunya kamu apa surat Al-Mulk? Saya tidak mau dipukuli. Tidak mau dipukuli. Terus bagaimana Allah? Oh, yowis malaikat enggak usah dipukuli. Lah inilah. Ini hebatnya surat Al-Mulk. Makanya di sini dianjurkan oleh Rasulullah SAW orang mukmin sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Luar biasa. Ini juga diterangkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Untuk sebelum tidur sunnah membaca surat Al-Mulk. Anjurannya membaca surat Al-Mulk karena surat Al-Mulk bisa menjadi tameng bagi kita dari pukulan malaikat. Malaikat gak berani mukul, gak berani malaikat ya. Ayo dia pikir-pikir mau mukul apa itu kalamullah. Makanya apa? Sebelum tidur jangan lupa baca surat Al-Mulk. Lah nek maca kul huwallah piye? Bisa juga. Bisa juga kul huwallah ya kalamullah. Doa nek rapal surat Al-Mulk ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ning ngene apa itu pembukaan sawi kan ditulis itu tentang kehebatan surat Al-Fatihah itu begitu. Yang membaca surat Al-Fatihah satu kali maka akan diharamkan neraka memakan jasadnya. Lah nek neraka wae ora wani mangan apa meneh ning gone siksa kubur tambah ora. Siksa kubur sama siksa neraka kan kerenan siksa neraka daripada siksa kubur. Siksa neraka ndak berani apalagi siksa kubur. Padahal siksa yang paling berat kan di neraka. Paling keren itu siksa di neraka. Kubur orang patek keren. Mana iki maca Fatihah ngono wis insyaallah selamat. Wong menen setiap hari dibaca 17 kali yaitu pada salat wajib. Wis dijamin masuk surga karo Allah Subhanahu wa taala. Wes toh, nek salat 5 waktu insyaallah mesti mlebu swarga. Ndak mungkin tidak. Dosane akeh, ya paling mampir di neraka. Sebenarnya mampir di neraka. Ngono. Dari Ustaz, biar nek salat 5 waktu masuk surga. Iya, tapi mampir sik nek dosane akeh. Nek ra disepuro karo Allah. Nek disepuro karo Allah ya ora usah mampir, langsung mlebu swarga. Nah, awakmu pengen disepuro apa ora? Pengen disepuro ya gampang. Kita itu sudah dikasih amalan-amalan oleh Rasulullah. Biar kita itu diampuni oleh Allah, biar kita itu enggak dihisab. Caranya bagaimana? Lah ini. Sebelum kita tidur baca surat Tabarok, setelah itu surat Waqiah. Sik doyake. Kemudian baca amanah Rasulullah. Nah ini, biar kita enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayo di dalam amanah Rasul bagaimana? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la yukallifuna nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Iku wis mulai kita apa itu Allah jadi begini. Nego sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan panjenengan menyiksa saya. In nasina, kalau saya berbuat salah, lupa ya Allah. Nah, kamu orang lupa. Tapi negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu, jangan siksa kami ya Allah kalau kami berbuat dosa tapi saya lupa. Awakhtona ya Allah, atau berbuat dosa ketika saya salah. Jadi dosanya itu karena dia nggak ngerti. Itu kan negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika diberi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah senyum-senyum terus. Rasulullah guyang-guyang. Orang guyang-guyang ini kurang awakmu duduk. Rasulullah SAW senyum. Rasulullah SAW ketika dikasih 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah guyu terus. Kenapa ya Rasulullah? Sebenarnya Rasulullah, ini adalah negosiasi umatku dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau membaca akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat surat Al-Baqarah, ini ada ulama mengatakan dimulai dari lillahi ma fis samawat, ada yang mengatakan mulai dari amanar Rasul. Nah ini negosiasi antara hamba Allah dengan Allah, negosiasi umatku dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, negosiasi sama Allah. Lah surat amanah Rasul itu kan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad gak ada ayat amanah Rasul, itu gak ada. Makanya Rasulullah ketika dikasih amanah Rasul ila akhir, Rasulullah SAW. Ini negosiasi, ayat yang digunakan negosiasi umatku sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya penting kuman salat 5 waktu. Kamu maca mbuwun dina iki. Kok nang ngetes awakmu, tak maca iki tok wis rasa salat. Ya mampir. Mampir. Harus salat 5 waktu. Mari ngono, amanah Rasul dibaca, negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama Allah di surga nih. Tenang dulu ya. Saya dulu setiap mau tidur itu membaca Rabbana la tu'akhidna. Tuhan saya itu panjenengan. Tuhan saya itu panjenengan. Dan panjenengan sudah memerintahkan kepada saya Rabbana la tu'akhidna. Lah saiki kok malah disiksa iku piye wae Allah. Nah, negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nek awakmu wani ngomong nek kabare Allah Subhanahu wa taala. Nek awakmu ora wani ya empo. Mlebu sik. Mlebu sik. Nek awakmu dadi wali bisa. Nek awakmu dadi wali bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali kan kawendel ya Allah Subhanahu wa taala kawendel. Wali-wali ngono ya. Endel. Negosiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena anjuran-anjuran dari Rasulullah ini kalau bisa kita amalkan. Kalau kita nggak bisa semuanya, paling enggak ya tabarok sama amanah Rasulullah. Wa surat Ad-Dukhan. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah membaca surat Ad-Dukhan malam Senin dan malam Jumat. Ini sudah ditentukan waktunya oleh Rasulullah. Malam Senin dan malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan. Paham ya? Malam Senin, Jumat baca surat Ad-Dukhan. Kalau mau tidur tadi baca apa? Tabarok, As-Sajdah, Waqiah sama Amanar Rasul. Nanti ditambah lagi wiritan-wiritan yang lain dari Rasulullah, termasuk Muawwidzatain dan Qul Huwallahu Ahad, ayat kursi. Pokoknya mau tidur itu sama kita mau tidur jam 11, jam 10 sudah mulai standby. Sudah mulai standby. Baca apa? Baca ayat-ayat surat-surat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Wa surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah wa lailataha. Baca surat Kahfi di hari Jumat setelah subuh atau malam Jumat bisa. Aman dari dajjal. Jadi wes apa itu dikasih bacaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, insya Allah Dajjal loh, lengar kita itu dia nggak akan tahu kepada kita. Karena ada tameng, bainahu wa bainana. Ada tameng, dikasih tameng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tameng yang tidak bisa dilihat. Itu kalau kita selalu membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Semoga ngono ya. Oleh ekis apa itu? Tapi kiamat terus itu ya. Kiamat terus itu. Tapi harus mempersiapkan diri. Membaca apa? Surat Al-Kahfi. Itu tameng antara kita dengan Dajjal. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu itu masih punya waktu banyak, kata Imam Al-Haddad, setiap malam baca surat 7 Al-Munjiyat. Surat 7 Al-Munjiyat. Jadi setiap kali baca 7 surat Al-Munjiyat, termasuk Yasin, termasuk Waqiah, termasuk Dukhon, dibaca setiap malam. Al-Kahfi, Al-Mulk, itu surat-surat Al-Munjiyat. Kalau bisa setiap malam baca. Insya Allah kalau kamu membaca sesuai dengan anjuran Rasulullah, insya Allah hidup di dunia nggak pusing-pusing. Insya Allah hidup di dunia nggak pusing-pusing. Wes toh, praktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mesti nikmat hidup di dunia dan akhirat. Lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa kok banyak ulama-ulama yang nyantai hidupnya? Karena mereka mengikuti anjuran Rasulullah. Mereka hidup ini mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ulama begitu. Semuanya ulama begitu. Membaca yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca demikian, insya Allah hidup kita akan biasa-biasa, nyantai-nyantai saja. Akan bahagia-bahagia saja. Syaratnya ini harus baca yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang memerintahkan. Nah, Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan semuanya dunia ini. Berarti kalau kita membaca ini mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengikuti Allah berarti mesti enak. Mau nyetir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Wa min dalika an taqra idza asbahta wa idza amsayta awa ilal hadid. Banyak wiritan lagi. Kalau di pagi hari berarti setelah sholat subuh, atau sore hari berarti setelah sholat maghrib, baca awal-awal surat Al-Hadid dan ayat-ayat terakhir surat Al-Hasr, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Muawwidzatain. Nah, ini untuk apa? Untuk melindungi diri dari segala penyakit yang ada, untuk melindungi diri dari semuanya makhluk-makhluk jahat. Makhluk jahat. Nah, pokoknya kalau kita baca ini corona orang wani parak-parak. Benar? Corona orang wani parak-parak. Muawwidzatain surat Al-Ikhlas. Ampunah, corona ampun. Enggak jadi. Mau masuk enggak jadi corona. Ampun deh. Kita sudah membaca, sudah dikasih tameng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga selain surat-surat di atas dan ayat-ayat di atas, ketika kita mau tidur, tambahkan surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, dan surat dan ayat Al-Kursi. Berarti berapa yang harus kita baca sebelum kita tidur? Yang pertama jelas doa, apa yang jelas baca Alif Lam Mim Sajdah, Tabarok, surat Waqiah. Kemudian baca Amanar Rasul. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat Kursi, baru Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Langsung baca sholawat, langsung sampai tidur. Paham? Menurut caranya Nabi itu. Caranya Nabi itu ini santri. Diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Santri ya, walaupun nggak bisa meraktekkan setiap hari, paling enggak ya 2 hari sekali. Kalau sudah 2 hari sekali, kita sudah 2 hari, setiap 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau nanti sudah mendarah mendaging, insya Allah setiap malam tambah bisa kita baca. Caranya begitu. Latihan mulai nanti malam. Jadi mau tidur jam 11, jam 10 sudah wudhu. Baca Alif Lam Mim Sajdah, Tabarok, surat Waqiah, Amanar Rasul, kemudian Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat Kursi, kemudian Bismikallahumma ahya bismika amut, baca sholawat, langsung tidur. Kalau kita bisa begitu, insya Allah, masya Allah, luar biasa. Tidur kita, ya ini jenenge naumul alim khairun min ibadatil jahil.
Paham ya? Jadi tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi soalnya orang alim ini, ulama ini nek mau tidur. Coba bayangkan, kalau mau tidur yang dibaca begini, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Lah wong bodoh ibadah kan sudah ibadah. Rukun syaratnya belum tentu mereka tahu. Lah ulama tidur mengikuti anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi kul ya ayyuhal kafirun kurang ditok. Kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian terakhir wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una hakimna wa bayyana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa bayyana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa bayyana wa qarabana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu